Sayang sekali ini sudah segmen terakhir dengan Alisa Wahid. Bisa berjam-jam, berhari-hari bicara mengenai kegiatannya dan apa yang diberikan oleh Gus Dur terhadap kita. Terutama itu yang tidak bisa dendam, menerima kesalahan orang, menganggap tanggung jawab orang itu kepada Tuhan. Lalu keluar satu kalimat dari saya tadi, maybe he's too good to be a president. Dalam pengertian, menurut saya he is presiden terbaik lah yang Indonesia pernah miliki. Tetapi pertanyaan saya, andai kata Alisa waktu itu menjadi penasehat tunggal dia dan sudah mengenal beliau dan dia ada kesempatan jadi presiden, apa Anda akan merekomend ya atau jangan gitu? Waktu itu malah saya memang protes. Oh memang ya? Iya, saya tanya, Bapak yang menentang itu segitu banyak dan fitnahnya juga nggak karu-karuan, kenapa gitu? Kenapa Bapak masih memutuskan untuk jalan? Nah waktu itu di istana Pak Wimar, saya banyak tidak mengerti gitu. Kenapa Gus Dur mengambil keputusan A, B, C, D, E? Anda itu juga kan, di Jogja jadi juga tidak sehari-hari di situ gitu, ya? Mondar-mandir dan pemahaman saya tentu tidak seperti sekarang gitu ya. Begitu sekarang kan kita jadi mengerti bahwa oh ini misalnya dari teman-teman ICW misalnya kita tahu bahwa ternyata draft untuk membentuk KPK dibuatnya pada zaman Gus Dur. Gitu. Dari teman-teman tidak banyak tahu. Betul. Dari teman-teman Migran Care kita tahu bahwa moratorium TKI dan pembelaan dan penguatan infrastruktur untuk mendukung menjamin kehidupan TKI itu juga ternyata di zaman Gus Dur. Di luar yang sudah terlihat ya, misalnya pembubaran penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian soal kultur Tionghoa dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya fundamental. Sehingga kalau sekarang saya suruh refleksi, saya berpikir bahwa ya memang Gus Dur yang waktu itu dibutuhkan pada saat itu. Kalau enggak ya kita sekarang mungkin masih tentara, masih sangat menguasai Indonesia. Dan bagi Gus Dur menjadi pemimpin itu tidak dibatasi oleh masa jabatan gitu. Betul. Ya. Yang Anda katakan itu banyak ide-ide dia yang dikembangkan dalam Presiden Megawati, dikembangkan sekarang. Jadi itu lasting begitu ya. Betul. Saya jadi tertarik ini, apakah ada nggak sekarang yang sedang menulis buku mengenai Gus Dur dalam aspek apa pekerjaan yang dia tinggalkan dan masih akan diselesaikan, juga sebagai perspektif seperti KPK bahwa itu ide dari zaman Gus Dur, ini dan itu. Ada nggak yang nulis buku itu ya sekarang? Saya juga malah baru terpikir ini Pak Wimar. Iya, kalau nggak menarik ada, sekali ya, saya sangat ingin menawarkan pada orang yang bisa menulis, karena itu harus diketahui oleh orang. Betul. Tentu sekarang orang sudah menghargai Gus Dur jauh lebih fair daripada dulu, tapi ada juga yang hanya mengetahui dia dari sisi luar dan susahnya sisinya banyak sekali. Betul. Foreign policy misalnya ya, politik luar negeri itu dia yang menteri luar negeri, dia yang pemikir luar negeri, dan dia yang membawa pemikiran sampai sekarang. Jadi kalau di antara penonton ada yang mau mengumpulkan itu nulis, barangkali kita bisa beri akses ya pada Alisa dan kawan-kawan. Belum selesai jadi saya rasa, dan beliau tidak perlu jadi presiden untuk melanjutkan itu, bahkan sesudah tidak ada pun masih ya. Betul. Berapa persen kesedihan tersisa pada Alisa karena tidak adanya Gus Dur itu? Kalau secara personal tentu saya lebih berat rasa lega karena Gus Dur sudah lepas dari penyakit-penyakitnya. Ya itu susah sekali hidupnya. Ya, karena 3 tahun terakhir kami merawat itu kan berat sebetulnya untuk melihat orang yang sangat mobile, mobilitasnya sangat tinggi dan nggak bisa. Tidak kompromis. Betul, gitu. Jadi secara personal saya lebih berat ke sana dibandingkan kehilangan secara pribadi gitu. Tetapi pada titik-titik tertentu ketika misalnya seperti kemarin ada gereja disegel, ada Masjid Ahmadiyah disegel, itu ya tetap, apalagi kalau kemudian orang yang ditindas itu ketika saya telepon misalnya mereka menangis karena Gus Dur nggak ada, itu ya saya ikut nangis gitu. Saya merasa kehilangan di sana. Nggak ada penerus ya? Kalaupun dalam bidang politik praktis gitu.
kalaupun ada yang berani, efeknya juga berbeda, Pak Wimar. Oh, betul juga ya. Karena kelompok-kelompok yang intoleran itu tentu saja melihatnya berbeda. Gus Dur kan kekuatannya jauh berbeda dengan kita yang lain gitu. Sehingga kalaupun kita sekarang, saya misalnya melakukan pembelaannya secara frontal, efeknya tetap akan berbeda dengan yang dilakukan. Ini ada waktu sedikit lagi untuk bertanya, bahkan sangat sedikit. Apakah intoleransi di Indonesia ini tambah banyak atau hanya kesan sementara orang aja? Insidennya makin banyak. Oke. Insiden makin banyak. Kemudian kalau dari survei, intoleransi ini bahkan sudah masuk ke masyarakat awam, bukan hanya kelompok gitu. Contohnya yang paling mudah adalah berapa banyak orang yang bisa menerima ketika ada rumah ibadah dari agama yang lain di lingkungan mereka. Itu kan dari berbagai survei ini, berbagai riset dari organisasi yang berbeda. Kesimpulannya sama. Sehingga kita melihat ini sebagai tren general ya. Sementara kelompok intoleran itu semakin banyak dan semakin sering melakukan provokasi massa gitu, sehingga terjadi banyak insiden. Ini PR buat kita. Demikianlah Alisa Wahid yang sekarang mendampingi Gus Durian, murid-murid Gus Dur, dan sebetulnya mendampingi kita semua, sebab kita masih perlu Gus Dur.